Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi hari ini, tanggal 19 Januari 2024. Kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan buat segala berkat, rahmat, anugerah, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, segala-galanya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Apa menjadi keperluan kita, Tuhan pasti tolong. Dia satu-satunya juru selamat kita, tidak yang lain. Apabila di antara Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku datang kepada Tuhan. Dan kita pagi ini baca firman Tuhan berkaitan dengan Musa, diutus Tuhan untuk kembali ke Mesir, untuk memimpin pergumulan yang dihadapi Musa begitu berat. Tapi Tuhan Maha tahu. Dan mari kita berserah total kepada Tuhan. Musa sujud di hadapan Tuhan, kita juga sujud di hadapan Tuhan, datang kepada Yesus. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Sujud di altarnya. Amin, haleluya. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Haleluya. Sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 27 yang keempat dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, ya di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati janji. Oh Yesus, haleluya. Ku serahkan hidupku Bapa. Ku terima anugerahnya dan ampuniku, Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Amin, Dia jamah hidupku, haleluya. Dan ampuni hidupku, dibarui sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu
dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tetapi aku ini hidup dalam ketusan. Aku rindu berjumpa dengan Engkau Yesus. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, yang sangat ku cintai Bapa. Ku bawa hidupku, Yesus ampuniku. Sesuatu terjadi saat aku datang pada Yesus. Sucikanlah hidupku Bapa. Sebentar pagi ini kami membaca firman-Mu, dan ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kilapku Bapa. Dalam nama Yesus, pagi ini adalah pagi yang indah. Engkau berfirman Bapa, kami siap dah baca firman-Mu. Biar hari-hari tuntun hidupku, bawa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan, sujud di altar Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari di pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Kita menyerahkan semua pergumulan, persoalan hidup kita yang tidak pernah berhenti. Kita tidak terlepas dari pergumulan hidup. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam apapun juga, kita datang kepada Yesus. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Firman Tuhan katakan pun dalam Mazmur 27 ayat 14. 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Belajar kita sabar, menanti waktunya kita Tuhan, supaya nanti Tuhan turun tangan. Perkara besar terjadi. Seperti Musa disertai dengan mujizat-mujizat. Karena Tuhan bersama Musa. Demikian Tuhan pagi ini bersama kita. Apapun aktivitas, masalah pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, datanglah kepada Yesus. Serahkan semua kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 31, supaya nanti kita selesai, supaya besok kita lanjut Keluaran pasal kelima. Terus lakukan dengan setia Bapak Ibu. Apa yang Bapak kerjakan dengan penuh kesetiaan hanya kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan berfirman dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan saudara, dalam segala sesuatu artinya tidak terbatas. Memberikan selalu yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi untuk cinta kepada Tuhan, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau selalu mencari Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Amin.
Saya mau baca ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, izinkan kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Jadi Jitro ini adalah mertua saudara, mama dan istrinya namanya Sipora, ini orang tuanya. Jitro menjadi seorang gembala ya di Midian, dan kerinduan dari Musa karena sudah cukup, Musa sudah belajar kurang lebih 40 tahun sudah menjadi seorang gembala domba. Memang Tuhan persiapkan Musa. Ya dari Mesir belajar tentang kepemimpinan leadership. Secara manusia dia perlu dibekali leadership skill. Dan 40 tahun bersama Imam Jitul di Midian menjadi seorang gembala. Leadership dalam hal spiritual leadership ya, dibekali sama Tuhan. Karena nanti akan dipilih sama Tuhan, ditetapkan sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel selama 40 tahun sudah. Keluar dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian, sehingga akhirnya Musa tidak bisa masuk karena ada beberapa kesalahan. Nanti kita belajar. Oleh itu mari kita dalami firman Tuhan supaya kita di sini makin mengerti, makin mendalami firman Tuhan, dan supaya kita bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jangan sampai kita bertindak di luar kemauan Tuhan, gagal kita. Tapi kalau kita bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan, semua akan terlaksana secara sempurna karena berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya membaca ayat 18 dari Keluaran pasal 4. Lalu Musa kembali kepada mertuanya itu serta berkata, izinkannya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jitu berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan telah berfirman kepada Musa di Midian, kembali ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Tuhan punya cara yang sempurna. Semua yang jahat kepada Musa diambil nyawanya sama Tuhan. Makanya di sini dikatakan mencabut nyawamu telah mati. Yang ingin mencabut nyawamu telah mati semua. Maka kalau itu belajar kita jangan punya niat jahat. Kalau seorang niat jahat ini mati saudara ya. Karena dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Lebih bagus kita takut sama Tuhan, hormati sama Tuhan. Ayat 20, kemudian Musa mengajak istri dan anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tongkat bicara kuasa Roh Kudus, tongkat bicara punya power saudara. Dan ini anaknya itu namanya Gersom saya, karena sudah Tuhan berikan kasih karunia. Gersom tertulis di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 ayat 22, Keluaran 22 pasal 2, Keluaran pasal 2 ayat 22, sudah dikasih anak laki-laki. Musa namanya Gersom ya. Jadi dia pergi kembali ke Mesir, istrinya Sipora, anak laki juga dibawa. Dan ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun, tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi bersama dengan Tuhan. Diiringi dengan mujizat, dikasih kuasa sama Tuhan. Demikian di kita juga sama saudara. Ini semua firman Tuhan itu iya dan amin. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang percaya kepada Tuhan dikasih kuasa. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 juga, Roh Kudus turun ke atas kita. Di situ kita punya kuasa. Sama dengan Musa untuk menghadapi tantangan besar, menghadapi Fir'aun nanti itu. Dikasih kuasa, mujizat. Maka dikatakan supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun. Wah, dibekali dengan kuasa, semua mujizat. Ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Wah, ini sudah ayat mengatakan bahwa Israel itu anak yang sulung dari Tuhan. Wow, maka kita takut sama Tuhan. Ya, kita terus menjadi anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan katakan kepada kita semua, kita adalah Israel secara rohani, sehingga dari kita anak Yesus yang dicinta sama Tuhan ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkan anakku itu pergi ya, supaya beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nanti saudara ya. Jadi Tuhan itu marah saudara. Kalau kita melanggar firman Tuhan, Tuhan cabut itu ya. Seperti bangsa Israel ini dipimpin sama Tuhan, Tuhan akan lindungi. Maka Tuhan pada itu berfirman di dalam Kejadian 27 ayat 29, ini pegangan kita juga nih. Orang yang diberkati, tapi orang untuk Israel akan dikutuk saudara. Lalu kita baca di dalam Kejadian 29, ke 27 ayat 29 saya mau baca ya.
Kejadian 27 ayat 29b itu katakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Karena ini Israel disertai sama Tuhan, maka dikatakan Israel adalah anakku yang sulung, ya. Terus berikutnya ada 24 Saudara. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, ini apa Saudara? Coba kita baca berikutnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku, karena ada darah pengorbanan Saudara. Karena masalah anaknya itu Gersom, ya, tidak boleh melanggar firman Saudara. Karena Kejadian 17 ayat 12 katakan semua anak-anak sulung laki-laki harus disunat Saudara. Potong katanya, ya. Jadi demikian dengan kehidupan kita, harus kita sunat hati, ya. Tertulis di dalam, kita mau baca dulu Kejadian 17 ayat 12, itu ketentuan dari Tuhan. Setiap anak yang sulung laki-laki, ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. yakni setiap anak laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang beli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi semua perintah Tuhan tidak boleh dilanggar. Dosa, pelanggaran firman Tuhan itu dosa, ya. Dan bicara waktu yang lalu, aturan dari Tuhan kepada bangsa Israel, anak yang pertama laki-laki dan apakah anak, ya, harus disunat Saudara. Dan bagi kita yang sudah kita si zaman saat ini, zaman kasih karunia, harus sunat hati Saudara. Ini tertulis di dalam Roma pasal 2 ayat 29, saya mau baca. Roma pasal 2 ayat 29 yang berkata sunat. Tapi orang Yahudi sejati inilah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi Tuhan suka kepada sunat hati, seperti di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi itu menjadi kerinduan kita. Pada waktu yang lalu memang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, laki-laki harus sunat, dalam artian karena Tuhan itu kudus, supaya kita hidup kudus. Itu penggantian sunat, hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya. Maka dikatakan lalu Sipora, kalau anaknya tahu, sadar, dihukum sama Tuhan kalau bertemu memimpin bangsa Israel, pemimpinnya tidak taat kepada firman, Tuhan itu marah. Jadi pemimpinnya harus taat kepada firman. Bagaimana bisa perintahkan kepada bangsa umatnya kalau pemimpinnya tidak taat? Jadi Tuhan mau hukum, tapi untung Sipora ambil alih, sensitif. Sipora dia sadar, dipotong kulit katanya ayat 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotong kulit katanya anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Nah, ini sunat, ya. Ayat 27, berfirman Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah. Ia lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhnya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Jadi Harun ini kakaknya Musa, sudah beda 3 tahun, ya. Jadi ini perintah Tuhan sama-sama untuk memimpin bangsa Israel, untuk bicara jumpa dengan Fir'aun, dan Harun dan Musa disertai mujizat, ya, supaya Fir'aun dan mereka bertobat, mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat 29, lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Oh, dinyatakan ini perintah dari Tuhan, disertai mujizat-mujizat. Langsung apa yang terjadi? Ayat 31, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlutut mereka sujud menyembah. Jadi mereka tahu persis bahwa bangsa Israel nanti akan keluar disertai mujizat, dan Tuhan menyatakan mujizatnya, dan bangsa Israel takut akan Tuhan, sujud menyembah. Demikian belajar kita, supaya kita menyembah kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan, sebab Tuhan punya segala galanya. Siapa yang bisa melawan Tuhan, saudara? Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Rom 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Maka kita melalui firman Tuhan kita belajar supaya taat kepada firman Tuhan. Musa diperintahkan Tuhan harus taat. Dan kedua, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sunat hati, jagalah hati kita. Dan ketiga, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan,
Percaya, Tuhan akan menyertai kita dengan mujizat-mujizat. Sujud Dia hanya. Mari kita datang kepada Yesus. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari melalui firman Tuhan pagi ini belajar kita mau taat. Musa atas perintah Tuhan lakukan, karena di dalam ketaatan dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sunat hati kita, maka percaya mujizat Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan semua memberkati kita. Berjaga dan berdoa dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati dan bersama kita. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.